Ya, Nah, itu. got it. Oke, sip. Nah, sip. Aduh, jadi terharu. Itu bentar, ini apa ya? Dijawab ini. Sudah mau jatuh. Tadi tuh cerita sedikit tentang video. Jadi tuh pengennya tadi kan di awal. Sebenarnya yang ngasih saran tuh dokter Lia pertama, dok gimana kalau video yang tahun lalu ditayangkan nanti pas Zoom gitu kan. Terus saya koordinasi sama dokter Aulia, bikin video ini aja dok, video baru gitu kan dari momen-momen kita yang sebelum-sebelumnya. Makanya tadi saya sama dokter Aulia tuh baru terpikir pas maghrib ya dok ya. Iya. Ngebut bikinnya, jadi mungkin mohon maaf kalau ada teman-teman yang tidak ada di video. Jadi juga ada yang agak meleset sedikit ya, yang dokter Jamil tadi nanti mungkin saya perbaiki dulu. Setelah itu nanti saya kirim di grup. Mungkin ini dokter Galuh di share sekali lagi dok. Tadi kan belum sempat rekam kan. Oh iya, nanti boleh, rekamannya boleh. bisa disimpan di YouTube, nanti dokter Imelda bisa menyimpan di YouTube. Oh iya, oke. Tadi belum sempat rekam ya. Oke, saya share sekali lagi ya dok ya. Ya. Mbak Rini jangan mewek lagi ya. Atau sambil ini dok, sambil Picky banget aku. sambil kita sharing dulu juga nggak apa-apa, karena saya baikin dikit dulu yang tadi salah itu, yang dokter Jamil itu loh. Iya, kayaknya diperbaiki dulu dok Galuh kalau sempat. Dokter Wakit monitor. Dokter Wakit. Dokter Wakit. Baikin dulu deh, sharing dulu. Dokter Wakit ada kan ya? Dokter Wakit nih, kita pengen dengar ceritanya nih tentang apa madunya nih, kalau bisa ya brandnya Wakit ya, itu mungkin sudah jadi CV atau jadi perusahaan atau masih industri. Yang pengen dengar ceritanya nih, kan nggak ada cerita yang kan di grup sudah punya industri madu. Apakah baru 1 tahun terakhir ini zaman COVID atau sudah lama nih, mungkin bisa diceritakan Dokter Wakit tentang madunya, sangat menarik sih. Kalau boleh saya mau kirim satu. Saya itu kayak madu aja kayak nyari. Dokter Wakit. Buat semuanya dok. Gimana Dokter Wakit? Oh, mungkin lagi keluar ya mungkin ya. Halo, Pak Fris ya? Dokter, iya. Ya. Halo, Dokter Sri. Dokter Sri, bagaimana kabar Jakarta, Dokter Sri? Katanya, sudah turun katanya ya, sudah 1000-an sudah hijau ya? Sudah 1000-an katanya ya. Apakah memang benar seperti di media atau ternyata lebih buruk daripada yang ada di media nih, Dokter Sri? Selama di Jakarta. Kita dengarnya di media yang sudah bagus nih, malah sekarang di luar Jakarta yang tetangga Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur yang lagi sangat menyala. Kalau di Kalsel kami level 4, cuma ya hanya ya namanya aja level 4. Kalau sebenarnya seperti nggak ada level. Kalau mau jujur nggak ada level sebetulnya. Kalau di luar, iya, kalau tempat saya nggak ada level. Yeah. Cuma Indomaret, Alfamart pukul 8 malam tutup, mall tutup. Tapi kalau kafe outdoor ya tetap aja. Tetap buka dengan tanpa masker. Pengawasannya kurang sih kalau di tempat saya ini, pengawasannya kurang dari pemerintah, kurang maksimal. Jadi ya apalagi kan zamannya sudah Delta ini, sudah cepat banget penularannya. Sama aja berarti ya dok, gimana ya. Mungkin ada kawan-kawan yang mau cerita di sini. Dokter ini mungkin gimana, dokter ini apa kabar nih? Terakhir dokter ini kemarin ketemu di Jakarta sama dokter Imelda. Iya. Ya kalau Pacitan Jawa Timur kemarin sempat merah semua. Nah semua terus update hari ini tinggal separuh sih yang merah, mungkin separuhan, tapi ya COVID melelahkan ya. Tapi saya kira yang lebih melelahkan itu adalah ketika ini jujur ya kita bicara ini aja lah realita di lapangan.
Yang lebih melelahkan itu ketika kita harus mau tidak mau mengakomodir kepentingan banyak orang, banyak pihak, itu yang sangat melelahkan justru. Kalau bicara bagaimana kita mengatasi pandemi, kita ada regulasi, ada panduan, sebetulnya kalau kita menjalankan itu dengan baik, rasanya juga ya sudahlah, ini wong klinisi itu ya kayak gini itu loh, orang kesehatan ya kerjanya kayak gini, kita itu sudah terbiasa. Tapi yang menjadi berat adalah ketika kita harus berbenturan dengan banyak pihak, dengan banyak kepentingan. Itu tadi yang membuat teman-teman tuh rasanya mungkin tidak saya sendiri, banyak yang merasakan hal seperti itu. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Seperti itu aja sih kalau di kami. Stigma masih tebal, sama aja. Stigma masih tebal, tapi pelan-pelan ya lama-lama masyarakat akhirnya bisa menerima kalau COVID itu seperti ini. Sempat puskesmas saya rawat inap ya. Bulan Juli saya nggak ada pasien sama sekali. Karena takut datang ke puskesmas. Jadi saya nggak ada, kita kan masih setor ya kalau BLUD ya, masih setor ke pemerintah daerah. Retribusi itu. Jadi Juli saya nggak ada pasien sama sekali rawat inap. Terus kemarin pas rame-ramenya desa sekitar 2-3 minggu yang lalu tuh rawat jalan yang biasanya 60-50 hanya 5-4 seperti itu, karena takut ke puskesmas karena ya tadi di COVID kan atau seperti itulah ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Kalau kasus meninggal isoman sih nggak banyak, cuman apa ya nggak mau. Halo, terus ya? Dites itu juga banyak. Kemudian ditreat juga banyak, masih nggak mau sama jumlah tesnya gimana, Dok? Itu kalau di saya sih tesnya jumlah tes harian nyampe target nggak? Tes harian nggak banyak kemarin ya, kita dulu sempat maaf ya kriteria A gitu, terus akhirnya jadi kriteria B sekarang ini dengan kontak erat yang lebih diperluas, tapi nyatanya juga kita tuh sulit mencari kontak erat. Terputus ya, karena mungkin ya, masyarakat sendiri juga, iya. Jadi ya akhirnya nggak bagus juga testing kita. Bahkan besok itu ada koordinasi di tingkat kabupaten terkait dengan bagaimana meningkatkan testing dan mendapatkan kontak erat yang sesuai dengan aturan itu, yang satu pasien COVID 15 kontak erat paling enggak kita harus dapat itu. Jadi terakhir seperti itu sih di kami. Kalau kematian di sekitar puskesmas kemarin 3 sempat jadi ini juga masuk PPKM mikro zona merah seperti itu. Sekarang level 3 berarti sudah ya? Kasih 4 ya? Level 3. Level 3 ya. Begitu teman-teman, curahan hati saya. Kalau kerjaan klinis sih saya kira kita nggak ada masalah, tapi ya itu tadi paling berat itu benturan dengan banyak pihak seperti itu. Gitu. Telemedicine udah jalan di sana, Mbak? Telemedicine belum, Mbak. Belum ya. Belum. Kemarin dari ID ya, ID itu ada membentuk semacam telemedicine. Itu tapi secara konseptual seperti yang dibuat oleh Kemenkes itu belum kita apply, Mbak. Jadi ya, mungkin kita nungguin dulu lah ya, sosialisasi dulu kayaknya. Nanti uji coba kayak gitu. Step-stepnya gimana sih Mbak Mel untuk telemedicine ini? Kan regulasinya sudah ada ya. Nanti setelah itu seperti apa nih step-stepnya itu kira-kira ke depannya? Oh ya, izin Dr. Karena di kami belum ini. Iya. Saya udah pernah share ya Mbak ya kayaknya. Jadi ulang nggak apa-apa ya. Cuma kira-kiranya begini. Begitu ada yang positif, jadi kan masuk dalam NAR ya, dalam NAR antigen atau PCR. Jadi begitu ada langsung aplikasinya itu menghubungi si pasiennya. Apakah mau ikut dalam program telemedicine, mau dibantu nggak gitu? Ada yang bilang enggak loh, kalau enggak ya udah. Nah, kalau mau langsung si aplikasi itu akan memberikan nomor HP si dokternya. Jadi kalau nggak salah ya berdasarkan wilayah gitu. Nah kemudian dokternya juga akan dihubungi bahwa ini ada pasien yang positif yang ada di wilayah dia, di kecamatan dia gitu. Nah baru si dokternya akan menghubungi si pasiennya, memberikan
kuesioner atau apa gitu yang untuk lihat dia itu layak atau tidak isoman. Kalau dia layak, oke, akan dijadikan isoman dan dipantau oleh si dokter, pantau harian tiap hari ya, pagi sore. Tapi kalau dia tidak layak, dia akan langsung dioper ke puskesmas atau rumah sakit gitu. Rumah sakit deh kayaknya, atau isolasi yang terpusat. Nah, sepertinya begitu. Dan kemudian ada pemantauan harian. ID ini ditanya, ID akan menanyakan kepada anggotanya, kepada kita semua, bersedia atau enggak. Jadi kami itu mengumpulkan nama-nama yang dikirim dari ID. Ada yang enggak loh. Jadi satu yang kemarin sedikit banget gitu. Ada yang cuma berapa ada, tapi ada yang banyak, ada yang bersedia sampai belasan gitu. Ada satu kota. Di kamu banyak, Mbak. Kota atau kabupaten dia cuma 3. Satu kabupaten cuma 3, padahal kecamatannya banyak, tapi dokternya nggak bersedia karena ditanya, ini ada uangnya nggak ada. Ini nggak ada uangnya, ini kesempatan volunteer banget, betul. Iya, kesempatan untuk menolong sesama gitu-gitu dah. Jadi banyak yang nggak mau. Ada yang ID yang aktif sampai tanya, boleh nggak spesialisnya ikut? Ya boleh sekali dong, kalau memang mau. Ya sekarang masalah bersedia atau enggak gitu aja untuk memantau sampai selesai isolasi mandirinya. Jadi 10 hari sampai selesai, atau kalau dia karantina kan itu ya ada aturannya ya, exit test sama entry test dengan exit test 5 hari untuk karantina mandiri. Tapi kalau nggak ada fasilitas untuk memeriksanya, terpaksa sampai 14 hari si karantina ini. Nah, bersedia nggak dokternya itu, anggota ID-nya itu sampai selesai isolasi mandiri atau karantina mandiri ini? Gitu kira-kira. Nanti ada juknisnya keluar kok, bisa dibaca. Ya, nunggu juknisnya aja Mbak, biar kita juga bisa ini dilakukan. Kok yang bersedia untuk ini teman-teman Jawa di sini. Terima kasih Mbak Mel. Sama-sama. Nanti saya lengkapi lagi ya, saya cari lagi sumbernya, nanti saya share di grup. Dr. Akbar mungkin ada yang mau ditambahkan, Dr. Akbar? Mau ngobrol? Dr. Akbar Iskandar. Apa yang mau disampaikan, Dr. Akbar? Mau disampaikan mungkin? Sedikit aja. Kalau kami di Wahidin yang sekarang untuk COVID sendiri itu, kan sekarang interna dengan pulmo, nanti mungkin Dokter Indah bisa kasih kalau gambaran di pulmo. Kalau kami kasus aktif sekarang itu sekitar 30 orang. Kan sekarang terpisah dulu semua di handle sama pulmo. Sekarang di Wahidin itu untuk semua kasus terpisah sekarang, pasien interna dengan pasien pulmo. Kalau misalnya gejala ringan biasanya interna saja yang rawat, sedang berat. Kalau yang berat biasanya yang pulmo yang rawat sekarang. Kalau kami aktif sekitar 30, jadi mungkin pernah sempat awal-awal sebelum yang kan Juni ke Juli mungkin yang peningkatan yang Delta ya. Yang Delta itu memang kasus langsung naik sekali. Pernah waktu awal-awal Januari itu sekitar 6 saja. Interna merawat hanya 6 pasien yang terkonfirmasi positif. Nanti pas Juli, Agustus itu langsung naik sampai 30-an. Kalau di pulmo kan nggak tahu, kurang tahu sekarang pulmo berapa. Kalau kasus di Tabe, kalau di pulmo di Wahidin itu kan sekarang untuk di IC, untuk sekarang itu memang full. Jadi hampir tiap hari itu ICU kami itu merawat pasien-pasien COVID dengan gejala yang sedang berat itu full, Akbar. Jadi jadi kadang itu ada pasien yang sampai standby di IGD karena kondisi di ICU memang sampai full. Rujukan-rujukan dari daerah juga rata-rata datang dengan kasus-kasus yang sedang berat, dan paling banyak memang yang pasien-pasien yang sudah isoman itu datang dalam kondisi yang sudah sesak berat, baru datang, ini sudah dalam kondisi yang kurang stabil, kondisi prognosisnya kurang bagus, ya seperti itu kondisinya. Kalau di puskesmas yang vaksin itu maksudnya targetnya tercapai dok ya? Maksudnya karena banyak yang mencari-cari apa ya? Kalau kan sempat digantikan praktek supervisor, beberapa itu datang kayak paranoid untuk divaksin begitu. Banyak yang sengaja meminta untuk tidak divaksin lah. Begitu. Minta surat keterangan itu. Surat keterangan tertunda vaksin, ya betul. Iya, tunda vaksin. Ya. Itu mulai banyak sekali. Seperti itu. Banyak dok, begitu. Iya. Kita kesulitan logistik juga sih, jadi agak lambat ya. Kalau Pacitan itu kan tepinya
tepiannya Jawa Timur gitu. Jadi logistiknya agak sulit juga. Sudah mulai banyak yang antusias, tapi logistiknya terhambat kayak gitu. Izin Dokter Aulia mau share video lagi, boleh dok? Boleh. Silakan dok. Kelihatan teman-teman videonya belum ya? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Keren. Keren banget. Terima kasih Dokter Galuh. Sama-sama. Ini masih nahan bawah, pengen nangis. Saya sudah nahan dengan tisu. Pengen nangis. Lagunya. Ada Dokter Jamil juga, Dokter Dolphin juga. Mudah-mudahan tahun depan masih lengkap. Amin. 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 Mungkin ada yang lain, rekan-rekan kami mungkin mau share sebelum kita 10 menit lagi kita masuk pada acara selanjutnya, cara bagi-bagi doorpress. Ini yang ditunggu-tunggu. Dokter Galuh ini di mana tuh sekarang? Rumah sakit ya? Di Jogja, Mbak, di Jogja. Oh ya. Nomaden. Pindah ke Jogja lagi, Dok. Kemarin iya. Ke Gorontalo. Iya.
Gorontalo setahun, terus ke Muna 6 bulan, sekarang ke Jogja. Balik lagi. Dokter Elis mungkin, Dokter Elis Jawa Barat mungkin ada yang mau disampaikan, Dokter Elis, tentang kondisi di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat gimana ya? Gimana nih ya, merah benar. Jabar merah sih dok. Kemarin juga di Puskesmas tuh sempat kita juara 1. Sebenarnya dari awal ada COVID, kita ada kasus pertama tuh bulan Maret kita sudah sampai ke wilayah saya, Kecamatan Sukabumi. Itu lumayan betul menguras tenaga, menguras pikiran, dan menguras hati. COVID ini paling luar biasa lah. Ketika ada kasus, stigmanya sangat tinggi, bukannya dibantu gitu, malah dikucilkan oleh masyarakat sekitar, ketakutan yang berlebihan. Apalagi kalau ada kasus kematian, wah kasihan banget deh gitu keluarganya. Sehingga ya sampai kesini masih jadi ya sama seperti di tempat lain mungkin. Jangan mau ke puskesmas, jangan mau ke rumah sakit, nanti di COVID kan. Gitu, istilah itu teh benar, sampai puskesmas sempat sepi. Dan kita sebagai nakes juga pada awal-awal kekurangan APD, pakai jas hujan kita ya. Saya juga kalau kunjungan ke rumah pasien pakai jas hujan. Ya merasakan hal itu sampai akhirnya APD memadai, kemudian masyarakat mulai menyadari, tapi tetap ada yang ketika ditemukan kasus positif itu merasa di-COVID-kan gitu. Sampai ya kalau pada titik kesini saya sendiri kan sempat kena ya di puncaknya itu. Saya pikir dan saya berkesimpulan gitu, baik itu di misalkan praktek pribadi maupun di puskesmas, itu kasus COVID semua. Cuman bedanya ada yang ngaku dan yang tidak. Ada yang mau dites dan yang tidak gitu. Ada yang ada yang menerima bahwa oh iya aku COVID, ada yang denial gitu aja sih dok. Kayaknya kalau dites semua Jawa Barat mungkin bukan merah lagi tapi hitam. Kematian di puskesmas saya paling tinggi di antara semua puskesmas kabupaten gitu. Jadi ya betul, semua akan COVID pada waktunya. Tinggal yang penting sehat gitu, yang penting survive. Dan ya kalaupun misalnya ada yang tidak bertahan dari nakes, kita di cabang ada 2 orang ya, dokter spesialis obgyn dan dokter umum. Itu ada yang bahkan tanpa komorbid, tapi yang survivor juga banyak. Dari 300 anggota ini ada 92 yang kena dan 2 yang meninggal, 90 survive gitu. Jadi saking tingginya angka COVID di kami gitu di sini ya. Itu teh yang dites, yang ngaku, dan yang datang ke Vaskes. Yang tidak dites, tidak ngaku, dan tidak datang ke Vaskes lebih banyak lagi sebetulnya gitu. Kayak gitu dok, sempat kewalahan. Tapi akhirnya ya akhirnya mah ada yang sadar sendiri minta dites gitu. Ada yang sadar sendiri misalkan oke dites, oke berobat tapi nggak mau dites ya. Yang penting mah isolasi mandiri kan, di rumah pakai masker, memisahkan diri kayak gitu. Jadi kita edukasinya lebih menurunkan ekspektasi dari nakesnya gitu. Yang penting dia sehat, tidak menularkan ke yang lain, terutama kan keluarganya pastinya. Kalau dia nggak pakai masker, yang kena duluan kan keluarga dia. Jadi kita lebih menyentuh ke pribadinya dia. Jadi kalau untuk masyarakat kesadarannya ya agak sulit, tapi alhamdulillah lintas sektornya sangat membantu. Yang dulu mah mungkin pasien COVID ketika disuruh isolasi mandiri, dia makan dari mana, itu uang nakesnya sendiri gitu yang dikasih ke dia. Kalau sekarang mah dari lintas sektor, bahkan dari ya desa juga sekarang udah ada budgeting untuk bantuan sembako untuk pasien COVID kayak gitu. Begitulah dok. Untuk vaksinasi ya kalau dulu susah banget nyari yang divaksin, kalau sekarang karena misalkan mau pergi keluar kota harus pakai sertifikat vaksin, mau naik kereta harus pakai sertifikat vaksin, dan syarat-syarat yang lainnya akhirnya jadi berbondong-bondong.
mau divaksin. Meskipun karena terpaksa, tapi ya itu suatu mengurangi beban nakes lah gitu. Begitu Dok sharingnya. Terima kasih. Baik, mantap. Baik Dok, kita ke Bali nih coba nih, ke Dr. Winda nih. Kan Bali naik juga kan sekarang kan. Udah banyak besar. Gimana pariwisata di sana? Dr. Winda gimana nih ceritanya? Selamat malam dokter. Ya, mohon izin sharing. Jadi untuk di Bali memang sekarang zonanya masih zona merah ya Dok ya. Jadi sebelumnya pariwisata sempat dibuka, sekarang udah dibatasin lagi. Jadi kita juga sekarang udah PPKM yang level 4 ya Dok ya. Di Sanglah kebetulan ruangan-ruangan kelas sudah dijadikan ruang isolasi. Jadi sampai kita di UGD itu jadi sekarang termasuk ruangan isolasi juga. Jadi kita yang di psikiatri hari ini saya jaga, kebetulan yang rawat bersama dengan pasien COVID itu sekitar 20-an pasien yang dirawat bersama dengan psikiatri Dok, dengan keluhan cemas dan yang lainnya. Jadi sudah dari Sanglah juga sudah menolak pasien-pasien yang datang dari rujukan di puskesmas maupun di rumah sakit tipe yang tipe B atau C dokter. Jadi memang benar-benar ya dinikmati. Jadi kita memang benar-benar yang nakesnya ya mau nggak mau ya memang harus daya tahan tubuhnya kita tingkatkan memang. Kemudian di psikiatri juga dokter dari 8 dosen saya 6 yang positif dan sekarang sudah jadi survivor sih, jadi penyintas. Kemudian teman-teman saya dari 52 residen sekitar 50%-nya lebih yang sudah positif seperti itu. Jadi banyak. Ya cukup apa ya? Padahal ini psikiatri ya maksudnya kan kurang ya, secara jarang. tidak langsung kita ya iya Dok, dan banyak juga pasien-pasien yang memang sekarang itu kan tidak langsung di tes PCR, jadi kita yang sudah wawancara selama kurang lebih 20 menit akhirnya ya terpapar dengan pasien, kontak dengan pasien. Setelah itu kita juga di Sanglah itu dicanangkan setiap seminggu sekali dokter kita di PCR. Jadi ya lumayan dicolok-colok terus hidungnya. Kemudian aduh, pokoknya saya udah sampai 7 kali. Jadi saya sampai 7 kali ya syukurnya masih ini ya Dok ya, masih terhindar ya. Sudahlah, pokoknya sekarang ini saya pasrah itu aja sampai di rumah ya udah mandi ini. Jadi dokter hari ini saya pasien yang baru dikonsulkan ke psikiatri 6 orang Dok, dari pagi sampai jam 7 malam tadi. Wah, lumayan. Kemudian ini juga di rumah sakit pusat COVID di Bali itu di RS Udayana sudah tidak menerima lagi, jadi full bednya full, kemudian ruangannya sudah ditambah juga masih full. Cuman ya syukurnya sih kemarin dari DPJ dari bagian manajemen Sanglah sih nggak sampai kita yang buat tenda-tenda itu yang enggak. Jadi sekarang UGD-nya dirubah, semua dijadikan UGD untuk ini isolasi. Ya dan yang diterima hanya yang dengan gejala berat dokter. Jadi kemarin paman dari adik saya tidak diterima di RS Udayana maupun RS Sanglah, akhirnya ya meninggal di rumah seperti itu Dok. Kemudian guru-guru saya juga ada beberapa yang meninggal karena COVID. Kemudian ya lumayan ini ya COVID ini ya lumayan kerasa banget, tidak hanya bagi pariwisata tapi semua sektor udah kena banget nih sekarang cuman ilmu pasrah aja dah Dok. Sama ya banyak ini ya. Ya memang. Aduh ya gitu dah Dok. Ada ngerawat WNA juga enggak sana? WNA banyak enggak? WNA yang kena positif itu sudah enggak sih Dok. Cuman yang luar dari yang bukan domisili di Bali banyak dokter. Jadi kan sekarang memang di penerbangan mungkin dibatasi ya Dok ya. Hanya saja kan bisa lewat jalur darat kan Dok. Jadi yang ada kebanyakan dari luar daerah datang ke Bali. Jadi ya dirawat di sini. Dan tragisnya kemarin ada pasien dari Jakarta Dok. Jadi ke Bali tuh rencananya memang mau kemarin kan ada sempat wacana work from Bali. Ya. Kemudian ya kan itu jadi ya udah dia ingin mendapat pengobatan di Sanglah, tapi ya karena dia hamil, akhirnya ibu dan bayinya ini Dok meninggal.
Jadi ya kita yang psikiatri yang rawat bersama itu ngerasa gimana, aduh berat banget udah. Ya itu lumayan sama lah, hampir sama ya di daerah semuanya. Cuma karena Bali ini volunya kecil, jadi kelihatan banget itu loh, Dok. Jadi benar-benar yang ditolak. Bahkan keluarga kita sendiri pun karena jumlah bednya yang sudah full, jadi ruang isolasinya juga sudah full, jadi ya udah ditolak. Akhirnya ya di tengah ini meninggal seperti itu, dokter. Kemudian juga, nah sekarang di sini di Bali, di Sanglah khususnya, dokter, sampai kita dibatasin. Jadi residen atau siapapun nggak boleh lewat, ada ruangan gitu yang khusus untuk ini, yang khusus untuk manajemen lewat. Jadi kita nggak boleh lewat itu. Muter itu ya, Dok. Iya. Kemudian teman-teman sudah ada yang divaksin ini ya, Dok ya? Sudah. Moderna. Nah, saya belum. Sudah, dokter. Saya besok nih rencananya. Saya besok. Semangat, Dok. Dokter Akbar udah, Dok? Sudah. Linda, siap demam aja 2-3 hari. Sudah, Dok. Alhamdulillah sih enggak ada gejala. Tapi teman saya nyeri pasca suntik saja di tempat, entah nggak tahu. Tapi alhamdulillah tidak ada gejala-gejala yang demam, menggigil. Perlu minum paraset gitu nggak ada sebelum kita vaksin? Oh, waktu itu saya setelah itu langsung minum paracetamol memang setelah divaksin ya. Suntiknya. Ya. Saya minum paracetamol, Dokter Winda. Tadi saya lihat ada edaran ini di grup. Maaf, nimbrung. Ada edaran ini 24 jam sebelum dan 24 jam setelah divaksin itu jangan menggunakan OAINS ataupun ya golongan paracetamol, ibuprofen. Bentar ya, saya share ke ibuprofen kayaknya itu yang di ini. Yang enggak boleh. Kayaknya yang ada itu kayaknya ibuprofen. Iya, kemarin saya sempat baca. Mengurangi efikasi. Sempat baca itu tramadol itu yang bagus kita nyodok. Tramadol. Saya minum paracetamol. Enggak sanggup. Iya. Katanya ada yang omega 3 gitu ya, Dok ya, perlu diminum supaya enggak mialgia gitu. Ada dokter saya was-was juga. Jamu-jamu COVID. Nanti tanya dokter Ita nanti ya. Kata yang kayak tanya dokter Ita nanti ya. Merah itu, Dok. Ya, aku juga ditanya dokter Aulia. Aku pakai. Jadi jadi kalau yang sejak COVID sudah hampir 2 tahun ini saya rutin pakai vitamin D, omega 3 dan ada sih sekarang lagi naik daun yang glutathione. Itu antioksidan mahal tuh ya. Agak mahal sedikit, tapi maksudnya dibandingkan dengan kesehatan ya korban dikit lah, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ini mau pakai ya kira-kira sekitar 500 sampai 600 ribu deh sebulan, daripada kita ini daripada meraba-raba gitu loh, kayaknya cukup deh pakai vitamin D dosis tinggi. Iya. Itu nggak apa-apa ya, Dok ya? 1000 cukup. 1000 IU nggak apa-apa kita minum setiap hari itu? 1000 itu dosis anak deh. Karena kan yang 400-800 kayaknya dosis harian. Kalau ini 400, dosis yang aman itu 40 IU sampai 200 IU per kilogram berat badan. Itu aman untuk masa-masa pandemi seperti ini. Jadi saya 8 kali PCR, ya puji Tuhan selalu negatif. Ya gitu sih. Cuma kemarin waktu habis Moderna, ya saya demam 2 hari, saya pakai paracetamol, nggak kuat nih, tapi tetap masuk follow up. Jadi kan masih mungkin teman-teman saya cerita juga sedikit ya, kenapa saya sering ketemu Akbar, ketemu Akram, ketemu Indah, karena gizi itu ada di mana-mana. Jadi ketika di giliran saya masuk ke Infection Center tempatnya Dokter Indah, itu di situ kami bertugas selama 2 minggu, 15 hari, habis itu PCR lagi. Nah, kemudian bulan berikut di bangsal lain lagi, contohnya bisa di kardio, bisa masuk di interna, bisa ke ICU. Jadi residen gizi ada di semua tempat. Jadi
Kemudian resiko terpapar itu juga sangat tinggi. Kadang-kadang seperti pasiennya Dokter Akram baru-baru, saya sudah follow up selama 5 hari ya, Man Akram. Saya sudah follow up 5 hari, baru ketahuan kalau PCR positif, baru dipindah ke tempatnya Indah. Jadi ya sebenarnya bahwa begitu juga di tempatnya Akbar, Pakis. Ya. Pakis ya. Itu kan pasien transit. Jadi yang itu pasien transit. Ada bangsal di Wahidin itu namanya Pakis dan Palem. Tapi kalau Palem sudah pasti itu COVID tapi gejala ringan sedang. Nah kalau yang namanya Pakis itu dulu tempat perawatan pasien psikiatri. Nah di situ dijadikan tempat transit. Jadi pasien yang dicurigai COVID tapi belum keluar hasil dan ditransitkan ke situ. Jadi kadang-kadang ya itu sudah lumayan kalau sudah diisolasi sementara. Tapi yang bahaya itu kalau seperti di ICU, di tempatnya Dokter Akram, di CVCU jantung, aduh sudah di follow up 5-6 hari baru ketahuan positif. Nah sebenarnya jadi sebenarnya kita juga maksudnya ya setiap hari gini-gini juga. Tapi waspada saja dengan apa namanya patuh protokol. Seperti itu sih. Dan kalau itu tadi saran saya yang gampang didapat untuk suplementasi ya, terutama kalau saya sih prinsipnya kita selamat dulu deh, kita petugas kesehatan. Kalau dibilang omega 3, memang benar omega 3 untuk antiinflamasi. Namun kadang-kadang dalam kondisi seperti kita terlalu kurang dosisnya. Seperti juga vitamin D. Kalau 1000 IU untuk masa pandemi ini kayaknya kurang deh Dokter Akbar. Nanti minum yang lebih tinggi ya. 5.000 ya. Bisa ke grup ya Dokter. 5.000. Jadi kan maksudnya dosis amannya itu sebenarnya maksudnya katanya bukan katanya sih, maksudnya menurut jurnal bahwa dosis aman vitamin itu terlalu luas. Jadi enggak usah takut dengan dibilang-bilang toksik atau apa. Ternyata ada banyak jurnal itu menyatakan bahwa dikasih dosis 10.000 IU per hari selama 2-3 tahun belum ada laporan bahwa itu terjadi efek samping seperti hiperkalsemia yang ditakutkan atau batu ginjal atau katanya kata jurnal, kata penelitian itu belum ada bukti bahwa itu maksudnya dia cepat toksik. Orang kan suka takut make karena takut toksiknya. Padahal itu sangat jahat. Ya, saya sama dokter ini boleh 5.000 enggak apa. Kalau saya mana itu saya pernah baca 40-200 IU international unit per kilogram badan tuh masih sangat aman. Belum ada bukti yang menyebutkan toksik. Jadi kalau misalnya Akbar 50 kilo kali 40 IU kan berapa ya? Berapa itu, Mas? 2.000. Itu kalau dosis paling minimal 40 IU. Kalau pakai 200 berarti kan Akbar boleh pakai sampai 10.000 enggak apa-apa. 1.000 saja. Tapi enggak rutin juga. Itu dengan omega 3, omega 1000. Oh, ya omega 3 dengan boleh jahe. 1.000 sampai 3.000 mah. Dengan saraba. Jadi seperti sih kalau menurut saya ya mudah-mudahan ya harapan saya sih mudah-mudahan saya tidak terpapar tapi bisa tahan adanya karena teman-teman di grup ya Dokter Yosefin ya. Oh ya. Maksud saya kalau dari segi usia waktu tahun kemarin pertama itu kan sudah dibilang yang usia 45 ke atas itu jangan sampai masuk ke bangsa isolasi. Ternyata saya tetap masih dipercaya untuk masuk bangsal isolasi. Jadi ya secara manusia sih kadang takut. Ya kebetulan Dok pindah waktu saya bulan Juni ya terakhir saya masuk di bangsal isolasi menunggu giliran lagi untuk tugas berikutnya. Itu beberapa dosen psikiatrinya kami loh ya Dokter Akbar ya. Ada beberapa dosen kita yang dosen senior Prof dan dosen-dosen senior dari psikiatri malah itu yang jadi apa namanya terpapar ya positif ya. Meninggal Dok, kasihan. Oh yang kemarin sempat di-share di grup kami Dok.
Jadi memang bahwa jangan dibilang sama juga dengan kami. Mungkin isi orang berpikir kenapa ya bisa terpapar, padahal ya sehari-harinya kita berkeliaran di bangsal-bangsal yang penuh dengan pasien yang entah penutan datanya sudah di follow up berhari-hari baru ketahuan positif. Malah biasanya begini, yang masuk ke bangsal isolasi pakai hazmat itu malah lebih aman. Jarang yang keluar dengan positif. Yang banyak positif malah yang di bangsal biasa. Ya, seperti itu sih pengalamannya, Dok. Ya. Makasih. Terima kasih, Dokter. Ada yang mungkin menambahkan lagi sebelum kita masuk ke acara yang sangat ditunggu-tunggu? Ada mungkin yang nggak punya oleh-oleh gimana nih, mundur kah? Ya enggak. Tapi mungkin kita harus dengan COVID ini, karena ini basic virusnya dia RNA, jadi dia agak sulit. Vaksin pun itu alhamdulillah, maksudnya penelitian sekarang berkembang vaksin dan dikatakan Moderna, Pfizer itu cukup ampuh 94% ini. Waktu saya 2 kali vaksin Sinovac itu cek titer cuma 28. Tapi antibody SARS. Halo, Dokter Akbar. Yeah. Saya pernah dengar beberapa hari lalu, benarkah bahwa ini Moderna efikasinya hanya efektivitasnya hanya sampai 6 bulan? Benarkah begitu? Kan begini, ini virus SARS mirip, basicnya adalah virus RNA, jadi dia akan berubah-ubah dengan mudah. Dia prinsipnya mirip dengan untuk virus HIV, itu pun baru penelitian pertama, baru masuk uji fase pertama, dan mungkin nanti akan mirip influenza, jadi mungkin seasonal, jadi akan musiman, nantinya kita akan dipakai begitu. Jadi mungkin kayak vaksin influenza kan per 6 bulan seasonal, jadi setahun pasti harusnya kita vaksin influenza. Jadi kita harapannya dengan vaksin ini bisa herd immunity, jadi nanti gejalanya mirip-mirip flu saja. Jadi vaksin tidak akan menghilangkan 100% virus ininya, virus SARS-nya. Karena begitu kekebalan, memang efikasinya Moderna dengan Pfizer sampai 90% kalau nggak salah. Tapi kan karena basicnya adalah virus RNA, kita tidak akan mungkin tidak akan dapat obat antivirus yang kayak misal virus hepatitis B yang basicnya adalah DNA, kan ada obat yang ini mematikan virusnya. Tapi kalau ini, jadi kita berdoa saja kalau yang antivirus yang dipakai sekarang itu kan katanya sudah ditarik lagi ya, yang sebelumnya oseltamivir. Diganti Avigan. Terus beberapa waktu terakhir dibilang lagi sudah tidak perlu. Kenapa begitu? Ya takut-takut juga. Kan, teman-teman masih banyak yang positif. Ya sekarang kita kalau di rumah sakit sih pakai edaran yang dari saja kementerian. Sekarang cuma pakai remdesivir biasanya. Oselta tidak masuk lagi dalam tata laksana ini. Ada kan video-videonya itu, Dok, lagi ada saya pernah lihat beberapa hari lalu, cuma karena saya agak malas nontonnya jadi saya hapus. Dia videokan bahwa ternyata ini ternyata bahwa pemerintah bohong gitu loh, tenaga kesehatan bohong, kita dikasih obat flu burung sama flu babi gitu. Katanya begitu. Jadi akhirnya keluarga saya juga beberapa 2 minggu 1 bulan terakhir lah, bapak saya, kakak saya, ponakan dan lain-lain itu banyak yang positif. Nah akhirnya dia bilang, gimana nih? Saya bilang itu kan udah minum, berarti tidak apa-apa. Iya, kan jadi sebenarnya ada lagi, ini kan limited disease saja penyakitnya. Ada info terbaru lagi, katanya sudah tidak perlu pakai lagi. Seperti itu, sementara masih banyak sih yang positif. Kan tata laksana COVID tergantung, kalau misalnya dia yang ringan biasanya kita tidak butuh antivirus, yang dapat antivirus biasanya yang kondisi sedang berat. Dan yang kan virus SARS-CoV ini sebenarnya akan sembuh dengan sendirinya 14 hari. Yang bermasalah adalah ketika pasien-pasien dengan komorbid, diabetes, hipertensi,
itu membuat hiperinflamasi dalam badannya. Jadi kadang yang orang diabetes jadinya yang terkontrol kena COVID malah jadinya tidak terkontrol. Itu yang komorbid ini. Dan sekarang yang Delta kan karena penularannya yang cepat. Beda waktu yang awal-awal kan 1, 2, sekarang bisa langsung 3 begitu untuk infeksinya. Akbar, mungkin ya. Ada yang mungkin yang mau disampaikan lagi nggak kawan-kawan? Kalau kita masuk ke nunggu door prize. Bukan aja ya. Udah malam. Door prize ya. Nggak sempat cari Madu. Ya. Madu. Mungkin Madu dulu ya, Dokter Wakid ya. Oh iya, Madu ya. Mana Dokter Wakid? Monitor, tolong Dokter Wakid. Dokter Wakid. Door prize, kita coba. Silahkan ya Dokter Wakid, kita beri kesempatan nih, ada door prize. Dokter Wakid lagi masuk. Keluar ya? Jangan-jangan di tempat yang sinyal nggak bagus kah? Dokter Wakid, bagaimana keluar ya? Ada yang sinyal Pak ya, sinyal. Oh, sinyal ya. Sinyal susah. Dokter email. Ada tuh? Ya, Dok. Dokter Wakid? Iya, Dok. Dokter Wakid, ini kan dokter mau memberi door prize 4 botol madu kan. Ini kita persilahkan untuk membuat tantangan dan memberi door prize nih. Silahkan Dokter Wakid, waktunya dipersilahkan. Semoga dapat. Saya ngikut Dokter Auli aja. Saya ngikut aja. Enggak, jangan. Tantangannya apa, Dok? Dapat door prize, Dok. Silahkan, Dok. PT Wakid. Dokter Auli aja, saya ngikut aja. Apa semua yang Zoom dikirim aja, Dok Wakid. Ya, betul. Setuju. Itu sudah setuju. Biar jadi ini buat nyoba. Iya, endorse. Sudah ya, buat endorse. 1 kilo dong. Ceritanya gimana bisa bisnis madu gitu, Dokter Wakid ya? Endorse, Dok, endorse. Jadi ratu lebah sekarang ya. Dokter Wakid tambah manis deh. Iya, karena banyak tuh ya. Mandi madu. Halo, Dok. Gimana Dokter Wakid? Di sini sinyalnya susah, Dok. Kalau enggak itu Dokter Wakid, hilangkan aja itunya background-nya. Iya, hilangkan background-nya aja, Dokter Wakid. Ya, biar mukanya bisa jelas. Ya. Di sini sinyalnya susah. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, yang lain dulu. Bisa. Ya, silahkan, Dok. Ada 4 door prize. Ya, yang lain dulu aja, Dok. Nah. Oh. Nah, ada kelihatan. Nah, kalau masa dulu. Nah, itu bisa. Nah, itu kelihatan. Bisa, Dok. Bisa. Silahkan, Dok. Silahkan. Gimana, silahkan. Ya, Dok. Saya ada tantangan. Saya ngikut kawan-kawan aja sih kalau mau ini. Gratis Nggak semua. apa-apa, Dok, saya ngikut aja. Promoin dulu, Dok. Madunya dari mana. Disuruh ngapain gitu kayak, Dok. Suruh ngapain, Dok? Silahkan. Suruh senam atau apa? Susah senam, yang lain aja. Canda kan, contoh. Mungkin saya ngikut Dokter Auri aja, ikut host. Dokter Imelda mungkin nih. Tapi kemarin saya dapat pesan dari Dokter Imelda untuk hadiahnya ini mungkin untuk teman-teman di Jawa mungkin ya, yang dekat-dekat aja. Kalau misalnya jauh nanti saya Jogja nggak sempat ya, mungkin sudah rusak di jalan ya. Oke, Dokter Imelda mungkin dipersilakan dulu, Dok. Silakan, Dok. Dokter Imelda dulu. Ya. Aulia, izin share screen ya, Dok. Ya, silakan, Dok. Kok deg-degan ya? Apakah sudah kelihatan? Kok deg-degan ya? Iya, benar. Udah kelihatan, Dok? Sudah, Dok. Sudah. Tantangannya, saya akan menyanyikan lagu ini dengan gerakan, dan teman-teman siapa yang mau, siapa yang bisa akan dapat hadiah. Oke, kita coba ya. Lagu Jawa saja. Jadi teman-teman kalau ke puskesmas, ke anak-anak CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Oke, siap-siap. Jikalau ingin sehat, marilah cuci
tangan dengan air dan sabun. Mari ikut langkahku, cuci telapak tangan dan juga punggung tangan, sela-selanya jari dan kunci buku jari. Putarkan jempol tangan, putarkan kuku jari. Kini bersihlah tangan, siap belajar lagi. Cuci tangan pakai sabun. Oke. Yeah. Wah, mantap. Ayo, siapa yang mau menerima? Ayo, siapa yang mau berani? Malu. Ada malu semua ya. Ada tuh teksnya. Ayo, gerakannya aja. Tutup videonya kalau lupa, malu. Mbak. Kalau nyanyinya bisa, Pak. Tutup videonya. Ayo, Ronis nih. Ronis. Aduh. Kayaknya yang jauh juga bisa deh. Malu yang wilayah. Di luar Jawa nggak apa-apa bisa itu dikirim. Mudah-mudahan. Itu Dokter Aulia. Ayolah, sedih lah saya nggak ada yang mau coba. Oh, yang penyanyi Mbak Rini tuh. Tapi nggak bisa, gerakannya lupa, Mbak Mel. Diulang. Ulang, siap-siap ya. 1, 2, ya. Jika sehat. Maksudnya videonya Dokter Imel mana? Dengan air dan sabun, mari ikut langkahku. Cuci telapak tangan dan juga punggung tangan. Sela-selanya jari dan kunci buku jari. Putarkan jempol tangan, putarkan kuku jari. Kini bersihlah tangan, siap belajar lagi. Cuci tangan pakai sabun, goyang-goyang gitu. Oke, ayo. Ayo Dok Ekta. Ayo Dok Ekta. Atau gini, Dok Aulia, siapa yang bisa nih dapat madunya Mbak Wakit? Ah, lebih seru tuh. boleh. Dapatnya double. Oh, tantangannya sama. Bukan, nggak dapat brownies, dapat madu. Boleh, Dok Wakit? Double. Boleh. Brownies dan madu. Madu kan tadi belum ada tuh tantangannya. Dr. Elis. Silakan. Ayo Dr. Elis. Coba mudah-mudahan dapat nih. Jikalau ingin sehat, marilah cuci tangan dengan air dan sabun. Mari ikut langkahku, cuci telapak tangan dan juga punggung tangan. Sela-sela jari dan kunci buku jari. Putarkan jempol tangan, putarkan kuku jari. Kini bersihlah tangan, siap untuk belajar. Cuci tangan pakai sabun. Ayo Dokter ini. Dokter Elis dapat madu. Jikalau ingin sehat, marilah cuci tangan dengan air dan sabun. Mari ikut langkahku, cuci telapak tangan dan juga punggung tangan. Sela-selanya jari dan kunci buku jari. Putarkan jempol tangan, putarkan kuku jari. Kini bersihlah tangan, siap belajar lagi. Udah 2, Dok Aulia. Oke, udah 2 ya. Aduh ya. Udah habis bener email. Saya bacakan pantun ya, teman-teman. Laba-laba memanjat pipa, dari pipa lompat ke meja. Sungguh senang bisa berjumpa. Waktu hanya lewat jumpa. Satu lagi. Enak gua Markisani. Walau kita terpisah, hati kita tetap bersama. Terima kasih.
Amin. Dapat hadiah lagi. Terima kasih. Jadi udah 2 ya yang dapat ya, Dokter Elis, Dokter ini. Dapat apa nanti terserah Aulia ya. Berani malu. Terserah Dokter Aulia. Ayo tantangan berikutnya. Masih mute, Dok, Dokter Aulia. Aduh. Mic-nya, Dok, masih mute. Dokter Eita, persilahkan untuk berbagi bukunya, 4 buah buku dari Dokter Eita. Persilahkan. Malu, aku sebenarnya nggak pede mau bagi-bagi buku. Tapi ntar yang dapat sabar nunggu nggak apa-apa. Apa-apa dong. Sabar dong. Jangan diketawain ya. Enggak dong. Oke. 4 buku untuk 4 orang. Ntar 2-2 maksudnya. Jadi nanti yang dapat terserah mau pilih yang mana bukunya, salah satunya. Oh, boleh. Nggak boleh dua-duanya. Salah satu aja kakak, kan buat 4. Oke. Silakan. Pertanyaan aja deh ya, pertanyaan aja deh. Itu dari mana sih? Kalimantan Utara. Ini aja aku nanyain siapa dokter teladan dari Sumatera Selatan. Ada nggak? Saya dok, Dokter Asri. Dokter Asri. Dokter Asri daerahnya sendiri nggak boleh jawab daerahnya sendiri ya, nggak boleh. Saya dok. Saya Dokter Asri, Dokter Asri. Oke, Dokter. Yang mudah dong, dari Bali. Ada di Zoom. Pertanyaan kedua. Dari Gorontalo. Dokter teladan dari Kalimantan Timur. Timur. Saya. Dokter Fatima. Benar. Dapat. Dokter teladan dari Sulawesi Utara. Itu. Lia. Priscilia. Bukan. Siapa yang jawab nih? Priscilia Kando. Oh iya, Itu orangnya. Yang keempat, dokter teladan dari Maluku. Papua Dokter Dolphin. Dari Papua Dokter Jacqueline. Dokter Jacqueline. Siapa duluan tadi? Siapa dulu? Jacqueline Papua Barat. Dolphin. Dokter Dolphin. Papua Dokter Jacqueline. Bukan? Papua Barat dia. Jacqueline Papua Barat, Jacqueline. Ayo. Almarhum Dolphin. Ya, almarhum Dolphin. Siapa nih? Dolphin. Almarhum Dolphin. Suara siapa? Oke. Suara siapa ini? Yang mana? Dokter Wakit ya. Oke. Dokter Siti yang menang. Selamat ya. Ntar. Jadi siapa tadi? Yang Dokter Siti. Oke, Dok. Nanti ini ya, Dok. Wapri ya mau buku yang mana? Makasih. Dan alamat dan sabar menunggu. Saya termasuk pemenang enggak tadi? Ya, Dokter Aul. Dokter Yosefin masuk. Enggak kayaknya. Tadi Papuanya nggak spesifik. Soalnya orangnya nongol. Jadi dapatnya setengah dong. Jadi pemenangnya siapa? Pemenangnya Tadi siapa aja? Yang pertama Dokter Andar. Oke. Dokter Galuh. Ketiga. Priscilia. Aku terhitung Dokter Yosefin ya. Iya. Yang keempat Dokter
Wakit ya? Iya. Bukan, Dokter Siti. Dokter Siti ya, oke, Dokter Siti. Ya, selamat ya, makasih. Yang maaf menunggu. Ulang tahunnya. Oh gitu, iya. Iya. Selanjutnya Dokter Arlini, dipersilakan Dokter Arlini. Sudah gabung? Dokter Arlini apakah sudah gabung? Dokter Arlini dari Lombok. Dokter Arlini apakah sudah gabung? Belum mungkin ya. Kalau belum gabung nih kita ke Dokter Andar dulu, Dokter Andar. Bos, silakan Bos. Dokter Andar, silakan. Siapa ya? itu? Dokter Andar, silakan Dok. Ya. Halo. Apa ya pertanyaannya ya? Nama lengkap Dokter Andar ada di layar. Ada di layar ya? Ada ya Dok. Andar Jimmy Sabar. Dari Kalimantan Barat. Dok, kenapa nggak diundi aja gitu loh? Nanti pertanyaannya susah. Tebak hobi saya gitu ya, Dok? Iya. Jangan susah-susah. Atau keras sepatu. Teman sekamarnya Dok, pertanyaan Dok. Siapa? Jarta. Ya. Nah, saya dari Kalbar. Yang dari Kalteng siapa ayo? Yang dari Kalteng? Kalteng. Dokter Puji Rahayu. Oh iya, Dokter Puji. Dokter Puji dah. Ya, benar Dokter Puji Rahayu. Ya, Dokter Puji Rahayu. Dokter Siapa Puji. duluan tadi? Dokter Aulia tadi dulu. Yang lain aja. Yang lain aja. Saya nggak usah. Ya. Oh iya boleh. Alhamdulillah. Asik. Oh, minta madu Dokter Aulia. Keren kok. Yang kedua. Nanti yang nggak dapat dapat madu. Dokter Aulia tengok ya, siapa duluan ya? Ya. Yang kedua yang dokter teladan yang dari Banten. Dokter Gugun. Ya, Dokter Gugun. Dokter Gunawan, Muhammad Gunawan. Saya duluan. Iya, betul. Muhammad Gunawan. Siapa duluan tuh? Kayak jadi Dokter Galuh nih yang paling Galuh. hafal. Dokter Galuh. Dokter Galuh tuh dapet tuh. Akhirnya. Kita lihat yang nggak ada di sini nih. Yang ketiga dari Bangka Belitung. Dokter Nur. Dokter Nur. Iya benar, Dokter Robi. Selamat. Yang keempat dari Maluku ada nggak? Yang ada Dokter Masita. Nggak ada Dok, Maluku. Iya benar. Maluku Dokter Masita. Ada dari Maluku ada. Dokter Masita. Siapa yang jawab tadi, Dokter Masita? Mbak Wakit yang jawab. Oke. 4 sudah ya? 4 ya. Oh, sudah 4. Ya. Sudah 4 ya? Sudah 4 ya. Sudah 4 belum? 3. Iya. 4 ya, sudah ya. Sudah belum? Sudah kayaknya 4. 3 ya, Dok? Sudah. 4 kayaknya. Dokter Aulia, Dokter Robi, Dokter Wakit. Sudah. Oh iya. Ya. Sudah 4. Yang tadi Kalimantan sama Maluku. Sudah 4. Ya. Mungkin selanjutnya dokter ini nih, cuma dokter ini silakan. Ya. Mungkin ini untuk yang belum dapat lagi nih mungkin nih. Iya. Ya, benar. Yang sudah dapat untuk yang bantu menjawab. Kecuali nanti sudah nggak bisa jawab, yang belum dapat mungkin nanti baru yang sudah dapat ditanyakan kan. Iya. Dokter ini silakan dokter ini. Yang sudah dapat apa membantu menjawab. Oh ya boleh. Oke. Saya dari kabupaten mana di Jawa Timur? Ayo, cepat. Pacitan, Jawa Timur, Pacitan. Ada duluan. Iya, Mbak. Ada di layar tuh. Siapa yang duluan ya? Mbak Mel. Melda ya. Satu lagi ya. Satu lagi, aduh. Aduh, sulit nih pertanyaan kedua. Sulit nih. Kayaknya Saya kelahiran biografi mana? nih. Dari Bali, Mbak. Dari Bali, Mbak. Saya kelahiran dari kota mana? Ayo, lahir dari kota mana? Saya tahu. Solo.
Solo. Solo agak ke pinggir sedikit. Siapa tadi yang bilang Solo? Karanganyar. Ya, Mbak Yosefin. Mbak Yosefin Tapi benar, aku Karanganyar, Jorangan, dekatnya Solo. Oke, 2 ya, buat Mbak Mel sama Mbak Yosefin. Kaosnya. Nanti Mbak Pri ukuran kaos ya Mbak ya. Boleh kan dapat hadiah 2 Mbak Rini? Mbak Rin tadi mau yang kronisnya rasa apa? Almond apa choco chip? Almond. Waduh. Nah, berarti Dokter Erin. Oke. Nanti Mbak Pri ukuran kaos ya Mbak. Iya. Selanjutnya Dokter Galuh, silakan Dokter Galuh. Oke, itu ada 3 berarti ya. Coba yang belum dapat door prize dulu mungkin diutamakan dulu nih siapa lagi ya? Ya. Belum dapat. Cuma masker sih, Panci masker mau 2 komentar. sama tumbler. Mungkin tumbler dulu ya, atau masker dulu deh, masker dulu ya. Masker dulu, yang pertama sebutkan nama lengkap dokter teman kita, dokter yang dari Sumatera Utara. Nama lengkap. Ayo. Ya. Dan tahu. Siapa yang mau dibantu? Ayo yang belum. Belum dapat. Dini Permanti. Siapa Ayo yang Sevin, jawab? bantu saya. Dini Japri saya Permanti jawabannya. Dokter Dini Permanti dah. Benar. Siapa yang jawab? Sevin, Japri saya. Siapa yang jawab wakit ya? Iya, Dini Permanti. Iya, Oke. Saya Yang dapat Sevin, siapa dokter Japri Aulia? saya. Saya bantu jawab aja. Siapa ya? Oh, Akbar yang dapat. Akbar ya? Siapa? Oh enggak. Akbar. Tidak. Dokter Akbar. Akbar ya? Ya, Akbar Saya ya. tim hura-hura saja. Makasih ya. Kasihlah itu ke Akbar. Untuk Akbar. Nanti saya nangis. Masih ada 2 lagi, tenang. Masker. Sudah jawab. Masker pertama buat Akbar ya. Sudah jawab Kak. 1 kotak masker. Sudah Masker menjawab kedua. Kak Akbar tadi. Belum. Dikasih free, dikasih free. Pertanyaan kedua. Sumatera Utara dokter Dini Kak. Iya, Dini Purwanti udah tadi. Dokter Dini Akbar nih contekan. Benar. Ada contekannya. Bagus. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini masker juga. Pertanyaannya, sebutkan dokter teladan 2017 yang sedang mengambil residensi paru. Dokter Indah. Dari mana? Tambahin dokter Galuh. Iya, dari mana? Asal dari mana? Asalnya dari provinsi mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Palu. Ya, Dokter bukan dari Palu. Sulawesi Barat, Dok. Oh, salah. Fatal. Tadi yang jawab dokter Winda siapa? Dokter Winda ya? Ya, tapi salah asalnya. Udah nggak apa-apa dok, itu dokter Winda ya. Terima kasih. Oke, yang terakhir ini tumbler ya. Tumbler ini bisa buat dingin, bisa buat panas juga. Wow. Ayo Sevin, Japri saya jawabannya. Tantangannya adalah Dokter Aulia mau dibantu dilihat ya dok ya. Tantangan. Lihat ya dok ya, mohon bantu dokter Aulia dibantu. Siapa yang duluan dan paling cepat mengambil guling dan ditunjukkan ke layar. Ayo cepat. Guling. Dokter Eta. Kemana dok? Kok nggak bilang sih bawa guling segala nih? Dokter Eta. Jadi atas kasur. Selamat Dokter Eta. Oh, terima kasih. Itu pasti gulingnya dibawa kemana-mana itu. Emang. Iya, gulingnya dibawa kemana-mana.
Oke, dari saya habis Dokter Aulia. Saya belum ya. Belum berarti ya? Oh, masih ada. Saya ada masih 3 kaos. Tapi nih saya nggak ada Dari pertanyaan. Dokter Aulia. Nggak ada pertanyaan saya Mungkin nih. teman-teman yang belum, Yang belum siapa udah belum dapat ya? Dokter Lia, Dokter Fitri, Dokter Robi. Dokter Akram. Dokter Siti sudah. Jaga dong jadi susah. Dokter Akram belum tuh. Dokter Akram belum. Siapa lagi ya? Dokter Elis. Indah juga belum. Elis sudah. Fitri. Iya, Dokter Fitri. Dokter ini, Dokter ini udah. Oh, udah Pak Madu. Dokter Akram ya. Dokter Akram. Dokter Fitri ya. Aku malah dapat 2 hadiah. Gimana tuh? Bagi dong. Iya, nanti aku merasa bersalah Mbak Rini. Kak Indah juga belum ya kayaknya. Dokter Akram, Dokter Fitri ya. Tumbler. Nah, ini saya mau memberi reward aja nih. Untuk Dokter Teladan 2017 ini yang paling tua usianya siapa ya yang hadir saat ini ya? Yang paling tua usianya? Dokter Yosefin lagi dapat 3. Paling tua usianya. Yang hidup Itu paling tua nambah sudah. jauh lagi Dokter Aulia 2 jadi 1. Gak apa-apa, Mbak. Ini contekanku ada loh, contekanku ada nih. Ya, selamat dapat kaos nanti kita cap nanti di Wah, Dokter Yosefin 3 ya hadiahnya. Dokter Yosefin ya. Aduh, suka dapat hoki gara-gara ketuaan. Kayak Yosefin di saya ya. Ya. Nanti pinjamin Akbar ya. Satu lagi ya, saya berikan Dokter Akram, Dokter Fitri, Dokter Yosefin satu lagi. Jadi 4 saya kasih kaos yang paling muda. Dia pakai topi. Akbar. Ayo, siapa yang dapat? Akbar paling Dokter Aulia. Dokter Aulia. Kayaknya paling muda. Nanti kiriman Dokter Aulia bisa langsung. Masih tunjangan, Dok. Berapa? Seperti berapa? 32 tahun. Tahun Iya, berapa? Lahir tahun berapa? 88 ya, Dok? Ngaku Akbar lahir tahun berapa? Akbar lahir tahun berapa, Akbar? 88. 90. 95. 90. Enggak lah, enggak mungkin lah. Anakku dia bohong apa enggak? Akbar lahir tahun 88. 20 April 88. 7. Benar ya, muda ya. Akram kayaknya paling muda, Akram. Ya berarti saya nanti kasih ke Akram, ke Dokter Fitri, Dokter Yosefin sama Kak Akbar. Mungkin selanjutnya Dokter Wakid, mungkin Madu nih saya 1 ya. Kasih Madunya tambah 1 buat Dokter Aulia. Coba lagi. Sudah jadi host. Mbak Wakid cerita dong, madunya madu Mbak Wakid. Madu dong. Ya, oke. Ya, halo. Ya, silakan cerita dulu. Bagi madu. Ya dong, Mbak Wakid. Mbak Wakid, madunya asal dari mana? Jadi gini ceritanya. Jadi saya kan di Jambi banyak hutan akasia. Hutan akasia yang untuk pohon untuk kertas, tisu. Itu jadi di situ kan ternyata ada beberapa orang mencoba beternak madu lebah akasia dan ternyata berhasil dan alhamdulillah karena mereka pemasarannya kurang. Jadi awalnya saya membantu pemasaran. Setelah saya pikir-pikir ada modal, akhirnya saya beli kotak madu. Jadi alhamdulillah saya sampai sekarang baru ada 40 kotak madu. Dan tiap 2 minggu sekali panen sekitar rata-rata 100 kilo per 2 minggu. Jadi kalau sebulan 200 kilo. Mantap. Seperti itu. Jadi awalnya karena di sini banyak orang mengkonsumsi madu dan banyak madunya itu mereka dioplos dengan gula putih atau makanan untuk lebahnya dikasih gula putih. Jadi saya berpikir kasihan kalau pasien dengan diabetes otomatis kan mereka akan tambah gulanya akan naik setelah minum madu itu. Halo? Ya, Dok.
Lanjut, Dok. Ya, jadi dari situ saya terpikir saya harus memberi contoh ke petani untuk memproduksi madu yang benar-benar murni, dalam artian tidak ada campuran gula, tidak ada dioplosan seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil dan permintaan semakin banyak, dan per Agustus ini dari Singapura sama Batam mulai masuk dengan harga tawarannya lebih tinggi yang kita petani. Seperti itu. Jadi ini madu multifera dari pohon akasia. Dan alhamdulillah ternyata dari beberapa penelitian ternyata madu dari akasia itu madu terbaik nomor 1 di Asia. Seperti itu. Jadi kalau saya mau ngirim dijual di Tokopedia. Ongkirnya yang berat kayaknya. Saya tidak, saya sebagian karena yang pembeli ke saya di atas 50 kilo. Waduh. Repot kayaknya, Dok, kalau saya ngurusin satu persatu. Jadi karena saya kebanyakan orang ambil dari saya minimal 50 kilo, 100 kilo seperti jadi itu. Jadi di kilo ya? Kemarin terakhir panen hari Minggu kemarin dapat sekitar itu tadi Mbak, maksudnya bukan ya, bukan jadi saya jual harganya pakai per kilo. Jadi maksudnya kalau kayak sediaannya itu di botol itu berapa mili? Saya biasanya ada yang botol 1 liter tuh isinya itu 1 kilo. Ada yang nanti yang saya kirimkan nanti yang jadi kalau 1 kilo jadi 2 botol, setengah kiloan. Karena kan kalau jarak jauh biar enggak ngegas dan enggak akan meledak, harus jadi isinya cuma setengah botol. Nggak boleh full ya? Iya, kalau madu enggak boleh penuh, botolnya enggak boleh penuh, iya. Karena takut meledak di jalan. Kemarin saya ada permintaan ke Kalimantan, cuman daerah Kalimantan susah untuk pengirimannya, karena harus 2 kali pakai kargo. Dan harus punya kargo sendiri di Jakarta atau ada yang ngurus di Jakarta, itu yang saya susah. Jadi untuk sementara cuma Jawa, kemarin ada kirim ke Bali, Sumatera sekitarnya, Jawa sama Bali yang sudah. Dan Batam, Singapura itu baru per Agustus ini. Alhamdulillah bisa bantu petani setidaknya. Itu aja untuk memberikan beban ke petani biar kehidupan mereka lebih maju, lebih berkreasi, kreatif, itu aja. Ya. Dengan kualitas yang benar-benar terjamin. Jadi kalau Mbak Wakit, kalau 50 kilo, kira-kira budgetnya berapa? Nanti Japri. Apa lagi? Modalnya ya? Ada yang mau jadi ini kayaknya nih. Enggak sih, maksudnya kan kalau dokter sehari-hari tuh pasien hampir semua dikasih madu. Tapi ya maksudnya ya kalau di rumah sakit enggak berani juga sih kita. Mending suruh aja beli. Itu madu TJ juga enggak jamin itu asli apa enggak ya? Nah, ya kalau madu TJ itu malah banyak gulanya. Sudah dicampur gula, banyak gulanya, iya. Jadi kita juga kadang-kadang ragu-ragu, tapi ya maksudnya untuk menutupi biasanya maksudnya pasien-pasien yang masih lemes enggak mau makan, kadang-kadang kita tutupi kebutuhan karbonnya dari madu. Bahkan kalau untuk pasien-pasien misalnya kayak perlu dipuasakan dari makanan-makanan yang berserat, cukup dengan clear liquid atau full liquid, kadang-kadang kita pakai madu. Tapi ya itulah yang ada di sini ya, madu TJ yang banyak. Jadi enggak jamin juga ya bahwa ya itu isinya apa ya. Ya, boleh besok Dokter Yosepin boleh kasih alamatnya, besok saya kirim untuk sampelnya. Banyak hadiahku. Enggak minta hadiah langsung. Pagi ya. Kayak udah kita harus ya. Ini enggak apa-apa. Banyak yang di Makassar. Akbar tuh. Di Makassar siapa aja Dokter Yosepin? Ada sama Akbar ya? Akbar, Akram, Ida, Jacqueline. 6 orang ya?
Berlima ya. Oke, 3 kilo lah untuk Makassar. Jacqueline, aku Indah 5. Alhamdulillah. Oke. Anak muda kebagian rezeki. Oke. Boleh nanti saya kirim sampelnya. Benar, makasih Mbak Wakit. Banyak hadiah aku ini malam. Iya, enggak apa-apa. Insya Allah nanti saya kirim. Ini mungkin gara-gara batik itu ya. Nih batiknya pun masih setia. Rakit saya satu ya, rakit. Nggak open PO, Wakit. Siapa nih? Nanti yang di Makassar tak bagi-bagikan. Akbar, tenang. Open PO maksudnya. Alhamdulillah. Itu siapa mau pesen? Host satu, host jatah Ya, host satu. Dr. Yosefin. Saya nanti japri Mbak Wakin aja. Jangan di sini, Mbak. Saya mau apa ya? Ongkirnya yang berat nanti kayaknya. Ongkirnya itu di apa sih namanya? Apa namanya? Tanggung masing-masing. COD. Tanggung masing-masing. Ongkirnya masing-masing. COD. Biar Mbak Wakit nggak repot gitu ya. Boleh COD. Ayo siapin. Siapa dokter di Sumatera Utara? Hah? Dini. Utara siapa? Oh, Dini. Apa Dini Purwanti. Nah, itu Dini apa? Purwanti. Kayaknya ada orang deh tadi deh. Dinas di mana, Kak? Dokter Dini nih aku baca nih, medis, Dokter Dini Purwanti. No, tak kelihatan ya. Dinas di mana, Kak? Dinas di mana? Sampaikannya. Dinas di Puskesmas Bandar Kalipah. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dokter Fitrinya lagi di Medan, Kak. Iya. Saya ke Makassar bawa ini semua nih, kenang-kenangan kita nih. Gantungan pohon kita bawa di Medan. Dokter Fitrinya lagi di Medan, Kak. Iya, ini di Medan. Residen patologi anatomi. Sudah bajunya. Oh, sibuk sekali, Kak. Kak Fitri. Apa tuh, Bi? Sibuk kali kayaknya. Kayaknya habis pulang kampung deh, itu masih di jalan. Enggak, Kak, rumah sakitnya kan jauh. Di HAM hari ini dapatnya. Jalan malam. Ya, Kak. Kan itu, apa namanya, semester bawah, Kak. Biasa, Kak, keset kaki, Kak. Semangat. Setuju ya, semangat, setuju. Junior nih. Kalau kami sudah agak naik dari keset kaki. Semangat Dokter Fitri. Terima kasih, Kak. Sehat semua ya. Semangat. Nah, ini maaf Rio kemana ya, Dokter Rio? Iya ya. Ngopi mungkin di Dokter kafe. Puji juga nggak ada ya, Dokter Puji. Nggak komen dari kemarin tuh. Apa nomor HP-nya kan? Ngopi, Dokter Rio ngopi mungkin di kafe. Dokter Rio sibuk. Tangkap pamong. Biasa sibuk ya. Oke kawan-kawan, mungkin ada yang mungkin apa? Kita closing kan dulu sebentar, mungkin ada kita foto-foto dulu sekali terakhir. Oke. Perbaiki dulu. Sebelum closing. Make up dulu kayak Yosefin. Make up dulu kayak Yosefin. Akbar, kasih ke tengah-tengah. Kasih lighting. Kasih lighting dari depan. Mau kasih ke tengah sedikit. Rapi semua. Kasih lighting kayak Yosefin. 1. Oke. Dokter Anda baru muncul. Ulang lagi. 3, 2, 1. Oke. Nah, gitu Akbar bagus. Tadi cuma di sudut-sudut. Takutnya anak bujang ketemu mama di pukul 10:30 di waktu bagian tengah nih. Adakah mungkin lagi yang mau ditambahkan? Belum kita tutup ya. Sudah cukup malam. Iya. Mungkin nanti hadiahnya di japri masing-masing ya. Mungkin nanti alamatnya ya. Kalau saya nanti minta alamat sama ini nomor ukuran kaos. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kawan-kawan mungkin? Kapan jumpa lagi dong? Nah, mungkin nanti kapan jumpa lagi ya. Mungkin kita atur lagi mungkin ya. Saya todong lagi Dokter Aulia nanti. Kalau ada hari-hari libur ya, libur tanggal merah.
Kalau pas ada libur-libur. Kita mungkin nanti seminar aja mungkin ya. Kalau ada materi kawan-kawan mungkin yang menarik. Residen nih, kita pengen ada residen sharing ilmunya. Kayak dulu lagi lah. Residen gizi klinik. Iya, boleh. Iya, itu menarik tuh. Nih. Ayo. Udah lancar nanti wisudanya, Dokter Eita. Kalau tidak, ya kalau tidak ada lagi ya mungkin ya kita sudahi dulu ya. Sudah, kawan-kawan ya, terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita bisa berkumpul bersama, sudah bisa bertemu kangen bersama, sharing bersama, bagi-bagi hadiah bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Dulu acara kita pada malam hari ini, kami salah hilap, mohon maaf. Saya pribadi mohon maaf bila ada salah kata selama dalam penyampaian dan selama malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat semuanya. sehat semua. Tetap sehat, tetap selamat. Sehat. Amin, amin. Aduh, nggak pengen lift deh. Saya itu kali nggak mau buat cuma saya nunggu host tutup aja. Takut ganggu waktunya. Ternyata nih udah 2 jam loh teman-teman. Rasanya. Dokter Aulia Gak kerasa ya. Pokoknya kita nggak mau lift, tergantung itu host untuk. Ya, udah nggak mau lift ini dok. Berat nih mau lift. Kita stop recording ya. Oke.